Nomor 1. Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya dan pejabat fungsional keahlian utama kepada kecuali A. Menteri di Kementerian, B. Kepala BKN di lingkungan ASN, C. Pimpinan lembaga di lembaga pemerintah non-kementerian, D. Sekretaris Jenderal di Sekretariat Lembaga Negara dan lembaga non-struktural, E. Gubernur di provinsi. Jawabannya B. Kepala BKN di lingkungan ASN. Ini ada di pasal 53. Jadi presiden itu dapat mendelegasikan kewenangannya untuk menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utama kepada menteri di kementerian, pimpinan lembaga di lembaga pemerintah non-kementerian, sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga non-struktural, gubernur di provinsi, dan bupati atau wali kota di kabupaten kota. Berarti yang bukan di sini yaitu kepala BKN di lingkungan ASN. Jadi jawabannya B. Nomor 2. Di bawah ini yang tidak termasuk dalam manajemen PNS yaitu A. Penyusunan dan penetapan kebutuhan, B. Pengadaan, C. Pangkat dan jabatan, D. Perencanaan pengangkatan pegawai, E. Pengembangan karir. Jawabannya D. Perencanaan pengangkatan pegawai. Ini ada di pasal 55. Manajemen PNS. Manajemen PNS meliputi penyusunan dan penetapan kebutuhan. Ini masuk. Pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karir, pola karir, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, dan perlindungan. Berarti yang tidak ada di sini, yang tidak termaksud yaitu D. Perencanaan pengangkatan pegawai. Nomor 3. Pengembangan karir PNS dilakukan berdasarkan kualifikasi, kompetensi penilaian kinerja, dan kebutuhan instansi pemerintah. Pengembangan karir PNS dilakukan dengan mempertimbangkan integritas dan moralitas. Kompetensi sebagaimana yang dimaksud meliputi A. Kompetensi teknik, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural, B. Kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial budaya, C. Kompetensi teknik, kompetensi manajer, dan kompetensi sosial budaya, D. Kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural, E. Kompetensi teknis, kompetensi manajemen, dan kompetensi sosial kultural. Jawabannya D. Kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural. Nah, kompetensi teknis yang diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional, dan pengalaman bekerja secara teknis. Kemudian ada kompetensi manajerial yang diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan, struktural atau manajemen, dan pengalaman kepemimpinan, dan kompetensi sosial kultural yang diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan. Berarti kalau dilihat kompetensi teknik itu nggak ada ya. Sosial budaya, ini teknik, manajer, budaya,
manajemen. Udah ya. Jadi jawabannya D. Kompetensi teknis, manajerial, dan kompetensi sosial kultural. Nomor 4. Promosi pejabat administrasi dan pejabat fungsional PNS dilakukan oleh A. PYB, B. Kepala BKN, C. Kepala Pemerintahan, D. LAN, E. PPK. Jawabannya E. PPK. Promosi pejabat administrasi dan pejabat fungsional PNS dilakukan oleh pejabat pembina kepegawaian setelah mendapat pertimbangan tim penilai kinerja PNS pada instansi pemerintah. Jadi jawabannya E. Pejabat pembina kepegawaian atau biasa disingkat PPK. Nomor 5. Mutasi PNS antar kabupaten kota dalam satu provinsi ditetapkan oleh A. Gubernur, B. PPK, C. Kepala BKN, D. Menteri, E. Bupati. Jawabannya A. Gubernur. Ini ada di pasal 73. Ada sini ya. Di ayat 3, mutasi PNS antar kabupaten kota dalam satu provinsi ditetapkan oleh gubernur. Jadi jawabannya A. Gubernur. Tapi kita lihat yang lainnya ya. Nah, setiap PNS dapat dimutasi tugas atau lokasi dalam satu instansi pusat, antar instansi pusat, satu instansi daerah, antar instansi daerah, antar instansi pusat dan instansi daerah, dan keperwakilan negara kesatuan Republik Indonesia di luar negeri. Mutasi PNS dalam satu instansi pusat atau instansi daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ini, dilakukan oleh pejabat pembina kepegawaian. Nah, ayat 4, mutasi PNS antar kabupaten kota antar provinsi, tadi kan yang ditetapkan oleh gubernur itu yang satu provinsi. Nah, yang ini antar provinsi, jadi beda provinsi. Mutasi PNS antar kabupaten kota, antar provinsi, dan antar provinsi ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri setelah memperoleh pertimbangan Kepala BKN. Mutasi PNS provinsi, kabupaten, atau kota ke instansi pusat. Jadi dari provinsi atau kabupaten atau kota ke instansi pusat atau sebaliknya, itu ditetapkan oleh Kepala BKN. Nah, yang terakhir, mutasi PNS antar instansi pusat, ini antar instansi pusat, ditetapkan oleh Kepala BKN. Jadi kalau yang antar kabupaten kota dalam satu provinsi itu ditetapkan oleh gubernur. Kalau beda provinsi, jadi ditetapkan oleh menteri. Kalau provinsi, kabupaten, atau kota ke instansi pusat, atau sebaliknya itu ditetapkan oleh Kepala BKN. Kalau antar instansi pusat itu ditetapkan oleh Kepala BKN juga. Nah, yang ini jawabannya A, gubernur. Nomor 6. Selain gaji, PNS juga menerima tunjangan dan fasilitas. Tunjangan PNS meliputi A. Tunjangan kinerja dan tunjangan hari raya, B. Tunjangan hari raya dan tunjangan pensiun, C. Tunjangan kinerja dan tunjangan kemahalan, D. Tunjangan kemahalan dan tunjangan kesehatan, E. Tunjangan kemahalan dan tunjangan hari raya. Jawabannya C. Tunjangan kinerja dan tunjangan kemahalan. Ini ada di pasal 80. Selain gaji,
PNS juga menerima tunjangan dan fasilitas. Tunjangan meliputi tunjangan kinerja dan tunjangan kemahalan. Jadi tunjangan kinerja dan tunjangan kemahalan. Tunjangan kinerja dibayarkan sesuai pencapaian kinerja. Tunjangan kemahalan dibayarkan sesuai dengan tingkat kemahalan berdasarkan indeks harga yang berlaku di daerah masing-masing. Karena setiap daerah masing-masing itu memiliki indeks harga yang berbeda-beda. Jadi jawabannya C ya, tunjangan kinerja dan tunjangan kemahalan. Nomor 7. PNS yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan penghargaan. Pemberian penghargaan kepada PNS dapat berupa A. Kenaikan gaji, B. Tunjangan hari raya, C. Uang tunai, D. Kesempatan menghadiri acara resmi dan atau acara kenegaraan, E. Pemberian rencana. Jawabannya D. Ini ada di pasal 83. Penghargaan dapat berupa pemberian tanda kehormatan, kenaikan pangkat istimewa, jadi bukan kenaikan gaji, kesempatan prioritas untuk pengembangan kompetensi, dan atau kesempatan menghadiri acara resmi dan atau acara kenegaraan. Jadi jawabannya D ya, kesempatan menghadiri acara resmi dan atau acara kenegaraan. PNS. Nomor 8. PNS diberhentikan dengan hormat karena kecuali A. Meninggal dunia, B. Atas permintaan sendiri, C. Mencapai batas usia pensiun, D. Perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pensiun dini, E. Melakukan penyelewengan terhadap Pancasila. Ini kecuali ya, berarti yang bukan. Jawabannya E. Melakukan penyelewengan terhadap Pancasila. Ini ada di pasal 87. PNS diberhentikan dengan hormat karena yang pertama dia meninggal dunia atas permintaan sendiri, mencapai batas usia pensiun atau biasanya disingkat BUP, batas usia pensiun, perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pensiun dini. Kalau soal ini kayaknya saya pernah jelaskan di video sebelumnya ya, bahwa salah satu yang mengakibatkan PNS itu diberhentikan yaitu adanya perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah ya. Kemudian tidak cakap jasmani dan atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban. Jadi yang tidak ada di sini yaitu melakukan penyelewengan terhadap Pancasila. Jadi jawabannya E. Nomor 9. PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena A. Meninggal dunia, B. Menjadi anggota dan atau pengurus partai politik, C. Mencapai batas usia pensiun, D. Tidak cakap jasmani dan atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban, E. Atas permintaan sendiri. Ingat ya, ini PNS diberhentikan tidak dengan hormat. Kalau tadi PNS diberhentikan dengan hormat, yang ini adalah PNS yang diberhentikan tidak dengan hormat. Jawabannya B. Menjadi anggota dan atau pengurus partai politik. Jadi, PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi ini melakukan penyelewengan.
kemudian dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan atau pidana umum, menjadi anggota dan atau pengurus partai politik, atau dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana. Jadi inilah sebab-sebab yang membuat PNS diberhentikan tidak dengan hormat. Jadi di sini PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena salah satunya itu menjadi anggota dan atau pengurus partai politik. Jadi jawabannya B. Yang ini ya, menjadi anggota dan atau pengurus partai politik. Nomor 10. PNS diberhentikan sementara apabila A. menjadi anggota dan atau pengurus partai politik, B. menjalani cuti selama 1 tahun, C. diangkat menjadi pejabat negara, D. melakukan pengkhianatan terhadap bangsa dan negara, E. dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat. Jawabannya C. diangkat menjadi pejabat negara. Nah, di pasal 88 ini PNS diberhentikan sementara apabila, kalau tadi di soal sebelumnya kita berbicara tentang PNS diberhentikan secara hormat dan tidak hormat, yang ini PNS diberhentikan sementara. Nah, PNS diberhentikan sementara apabila dia diangkat menjadi pejabat negara. Berarti ini masuk ya, diangkat menjadi pejabat negara. Diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga non-struktural, atau ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana. Jadi jawabannya C, diangkat menjadi pejabat negara.